Berikut adalah tutorial singkat bagaimana membuat soal dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk dapat menggunakannya, perhatikan dulu di tab menu. Di sini harus muncul tab menu developer. Kalau seandainya di laptop Bapak Ibu tab menu developer ini belum ada, bisa kita tampilkan dengan cara klik kanan. Di mana saja klik kanannya. Pokoknya di menu ini klik kanan, customize quick access toolbar. Kita pilih customize ribbon. Di sini kita perhatikan tab developernya belum dicentang, maka kita centang. Oke, maka akan muncul tab developer. Kita gunakan menu ini untuk nanti membuat option pilihan pada saat kita telah membuat soal. Baik, untuk langkah-langkahnya di sini saya tidak akan membuat soal secara lengkap, hanya untuk contoh saja. Misalkan ini soal. Di sini kita akan buat opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Opsi A-nya misalkan jawaban 1. Opsi B-nya jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4. Nah, ini akan kita buat nanti sebagai A, B, C, atau D. Yang perlu kita pahami untuk membuat bahwa opsi jawaban A, B, C, D ini harus dalam satu grup. Karena ketika nanti kita membuat soal nomor 2, di sini kita akan buat soal nomor 2. Lalu di sini ada lagi jawaban 1, 2, 3, 4 lagi, maka kelompok opsi soal 1 dengan kelompok opsi soal nomor 2 itu harus terpisah. Maka untuk menggabungkannya atau untuk mengelompokkan opsi A, B, C, D di soal nomor 1 ini, kita harus buat dulu grup box. Maka langkah pertama untuk membuat pengelompokan opsi A, B, C, D di soal nomor 1, kita buat dulu grup box. Caranya, di menu developer ada menu insert. Kita pilih di sini ada group box form control. Klik. Nah, kita buat di sini sebuah kotak untuk menggrupkan opsi yang akan kita buat untuk jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4. Nah, Bapak Ibu, supaya ini kadang-kadang kan tidak rapih ya. Tidak rapih dalam arti ini keluar dari grid kolom. Nah, supaya pas di kotak kolom, kita bisa gunakan menu format. Di sini ada legend, kita bisa pilih snap to grid. Di sini kita bisa lihat sekarang pengaruhnya, dia tidak bisa dilepas di tengah-tengah, tapi dia akan meminta pas di garis-garis grid Excel. Nah, kalau sudah selesai, tulisan grupnya bisa kita hapus. Caranya tinggal klik saja di sini. Ini kita hapus. Selesai Bapak Ibu untuk membuat grup di soal nomor 1. Selanjutnya kita buat tombol option button untuk jawaban 1, 2, 3, 4. Caranya kembali ke developer, kita pilih insert, pilih option button. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah bahwa ketika kita membuat option button untuk jawaban A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, itu harus di dalam kotak group box ini. Karena kalau dia di luar kotak, maka dia akan menyebabkan pilihannya lain atau terpisah dari group box yang kita miliki di nomor 1 ini. Baik, kita coba, kita buat. Nah, ini keluar kotak, berarti kita harus masukkan di kotak. Atau yang ini berarti yang group boxnya tidak pas mungkin ya. Ini kita paskan. Yang option buttonnya kita buat di dalam kotak. Kalau sudah selesai, cukup kita buat satu saja. Selebihnya kita bisa copy. Optionnya mau dihapus boleh, hapus. Atau kalaupun mau diganti dengan opsi A, silakan kita gunakan opsi A. Nah, jika sudah selesai, opsi A ini kita copy. Nah, kita copy saja, diklik kanan Bapak Ibu dalam opsi A-nya ini tadi, klik kanan. Di sini kita paste saja.
Ini kita ganti jadi B. Di sini klik kanan, paste lagi aja. Kita ganti jadi C. Di sini sama, kita klik kanan, paste saja. Ini kita ganti menjadi D. Jika sudah selesai, kita coba dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan A, B, C, D-nya tidak bisa berurut. A, B, C, D. Nah, ini berarti aktif. Ini berarti dalam satu grup box ini A, B, C, D ini dalam satu kesatuan. Selanjutnya, untuk soal-soal selanjutnya, kita bisa tinggal copy grup box ini ke nomor 2 dan selanjutnya. Baik, karena ini sudah ada pilihan untuk menghilangkannya, tinggal klik kanan saja di mana aja. Di sini klik kanannya, format control. Kita bisa di sini dipilih format control, uncheck. Oke, maka dia akan menjadi kosong, belum diisi. Untuk membuat ke soal 2, 3 dan selanjutnya, Bapak Ibu tinggal bisa klik kanan, Ctrl A saja di keyboard. Klik kanan, hilangkan perintah melayangnya, Ctrl A. Kalau sudah, bisa kita Ctrl C. Di sini kita Ctrl V. Selanjutnya di soal nomor 3 Ctrl V. Di soal nomor 4 tinggal kita Ctrl V. Di soal nomor 5 kita tinggal Ctrl V dan seterusnya. Nah, jika ini sudah kita buat, sekarang kita akan definisikan opsi A, B, C, D ini ke dalam bentuk jawaban. Nah, kita tentukan dulu. Misal di sini kita ketik kuncinya apa. Sini jawaban siswanya apa. Di sini kita tentukan skornya. Nanti di kolom selanjutnya kita bisa berikan nilai. Soal nomor 1, katakanlah jawabannya adalah B. B di sini berarti bukan lagi B, tapi kita konversi menjadi angka. A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4. Misalkan ini kuncinya adalah B, maka kita berikan 2. Nomor 2, misalkan kuncinya adalah C, maka kita berikan 3. Nah, sekarang kita akan definisikan jawaban siswa itu apa. Nanti kita akan sesuaikan dengan kunci. Caranya gimana? Caranya di opsi A kita klik kanan, format control. Nah, kita tempatkan cell link. Artinya ketika anak mengklik A akan muncul 1, itu di mana? Linknya ke mana? Ke sel mana? Nah, maka kita tinggal klik cell link ini. Kita akan tempatkan di sini. Kita tempatkan di J2. Oh maaf, J3. Kita akan tempatkan di J3. Kalau sudah, klik lagi dan oke. Lanjutkan untuk soal-soal selanjutnya. Kita format control. Cell linknya ini berarti di J8. Dan seterusnya sampai beberapa soal yang telah Bapak Ibu buat. Kita cek dulu. Kalau kita anak klik A, maka dia muncul 1. Klik B muncul 2. Klik C muncul 3. Klik D muncul 4. Demikian juga yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti berhasil. Menghilangkan kembali ceknya, klik kanan, format control, uncheck, oke. Klik kanan, format control, uncheck, oke. Nah, maka Bapak Ibu, sarannya jangan dulu dicekkan, cukup ngecek 1 atau 2 soal saja. Selebihnya di sini kita tidak usah membuat atau tidak usah mencoba mengklikkan sesuatu, karena nanti repot untuk unchecknya. Kita definisi dulu yang ini, klik kanan, format control, berarti di sini. Oke. Yang ini juga sama, klik kanan, format control, berarti yang ini di sini. Oke. Ini sama, format control, berarti
berarti di sini ya JJ. Oke, ya ini saya belum tetapkan nomornya. Kita tetapkan dulu kunci setiap soal. Ini kuncinya misalkan B, ini kuncinya D, ini kuncinya A. Nah, kalau sudah yakin, tadi kita sudah mendefinisikan cellingnya. Nah, berarti kita tinggal skor. Skor di sini kita bandingkan antara kunci dengan jawaban, maka gunakan formula if. Kita gunakan formula if jika kunci jawaban yang kita tetapkan sama dengan jawaban anak, maka nah Bapak Ibu, penggunaan titik koma di sini sesuaikan dengan format regional laptop Bapak Ibu. Karena untuk regionalnya Asia biasanya ini kita gunakan titik koma. Karena ini regionalnya internasional, maka gunakan koma. Kemudian di sini jika kunci jawaban sama dengan jawaban siswa, maka kita beri nilai berapa? Ini soal tadi 5, berarti kita beri nilai 2. 2 kali 5 berarti ini 10. Atau kalau mau tentang 100 berarti 20. Jika tidak, artinya tidak sama dengan jawaban siswa dengan kunci jawaban, maka dia cukup beri nilai 0. Tutup. Selesai. Ini kita kopikan Bapak Ibu, tinggal Ctrl C aja, Ctrl C. Nah, di Ctrl P di setiap skor setiap soal. Selesai. Maka di sini kita buat nilai di sel mana saja, kita tentukan nilainya. Nilai di sini berarti adalah jumlah keseluruhan skor yang diterima atau yang diperoleh. Maka kita gunakan formula sum. Jumlahkan sum skor ini kelima soal ini. Sudah selesai, enter. Kita coba. Salah berarti. Benar, dia dapat nilai 20. Ini salah. Benar 20. Ini benar 20. Ini 4 berarti D, benar 20. Ini 1 berarti A, benar 20. Maka anak dapat nilai 100. Begitu, ini untuk membantu saja supaya mudah kita membuat soal, dimana dengan cara seperti ini kita tidak direpotkan dengan memeriksa satu persatu soal. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini kan nanti kita bagikan ke anak. Kalau dibagikan seperti ini tentunya anak akan tahu nilainya berapa. Ini bisa kita hide. Di hide aja ini, di blok sel alamat kolomnya, klik kanan, kita bisa hide. Nah, seperti ini. Jadi anak belum tahu berapa soal atau berapa nilai yang diperolehnya. Ketika anak sudah mengumpulkan ke kita tinggal buka aja unhide-nya. Maka kita bisa lihat anak dapat nilai 60. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti anak juga tidak bisa mengacak-ngacak soal ini, karena kalau misalkan dibagikan ke anak mungkin bisa merubah, menghapus, atau mungkin mengacaukan penilaian atau mengacaukan formula-formula atau tulisan-tulisan yang sudah kita buat di Excel. Maka kita bisa protect. Kalau sebelumnya, maaf Bapak Ibu, tadi terlewat. Sebelumnya di sini ada nama, terus kelas. Nah, berarti nanti di sini opsinya apakah bisa diisi oleh anak atau dipilih, nggak bisa ya. Tapi sekarang kita akan coba memprotek supaya nanti ini oleh anak tidak dibuka atau tidak diacak-acak lagi soalnya. Caranya bagaimana Bapak Ibu?
kita atur dulu mana yang anak bisa lakukan atau mana yang oleh anak bisa diedit, mana yang kita kunci. Berarti yang anak bisa kita diedit, mengeditnya adalah di nama, kelas, dan nanti skor, ya, skor atau di jawaban karena untuk jawaban sendiri kan nanti tidak bisa dikunci. Kalau dikunci nanti anak malah nggak bisa ngisi. Berarti yang ini kita blok dulu Bapak Ibu, klik kanan di format cell, ini nama kelas di blok, klik kanan format cell. Nah, di format cell, di protection, di sini jangan di lock. Locknya hilangkan centangnya. Hidden, nggak usah di hidden karena nanti biar muncul namanya. Kalau sudah oke. Nah, yang juga Bapak Ibu harus perhatikan adalah jawaban ini. Ini jangan dikunci. Kenapa? Karena kalau dikunci ketika anak milih A, B, C, atau D, ini terkunci, nggak bisa berubah. Maka yang ini pun sama, diblok dulu sebanyak soal yang Bapak Ibu buat, klik kanan, format cell, ini juga jangan di lock, locknya jangan, jadi hilangkan locknya, biarkan yang lain ini di lock. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, baru ini kita hide dulu, hide, ya, ini kita hide. Selesai itu, maka kita bisa hilangkan gridnya, boleh hilangkan gridnya, hilangkan headingnya, jadi nggak kelihatan kan. Ini seperti soal biasa, seperti soal learning gitu. Kalau sudah, nah kita protect. Caranya di review, kita protect. Nah, protect di sini Bapak Ibu bisa gunakan password supaya nanti tidak bisa dibuka oleh anak. Sebab kalau tanpa password nanti bisa dibuka di anak. Tapi di sini kita tetapkan bahwa untuk yang tadi di unprotect, pada saat anak memilih, ini bisa dipilih. Artinya kita bisa memilih select unlock cell. Ini select unlock cell, artinya anak bisa memilih sel yang tadi tidak di protect, nama, kelas, dan jawaban ini. Kalau sudah, klik OK. Maka ini diklik bagaimanapun, ini saya diklik, di drag, ini nggak bisa dirubah. Ini nggak bisa berubah. Jadi anak hanya memungkinkan ngetik nama dan kelas. Selebihnya diklik di sini nggak bisa. Plus anak hanya bisa memilih opsi A, B, C, D. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ininya hilangkan dulu ya. Ininya hilangkan dulu tadi itu pada saat sebelum diprotek, maaf tadi lewat. Ini jangan dulu dipilih. Jadi uncheck dulu, di kontrol, uncheck. Ini juga sama, uncheck, ini klik kanan, format control, uncheck, klik kanan, format control, uncheck. Nah, silahkan yang ini atau diprotek dulu, mau dipakai password maka silahkan password misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah password sesuai dengan yang Bapak Ibu akan buat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, kenapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwordnya yang susah tapi mudah diingat oleh kita. Baik, setelah begitu silakan ini bagikan ke anak. Kita simpan. Simpan master soal. Master soal. Misalkan soal IPA atau apalah. IPA kelas 7. Di save. Nah, silakan yang ini Bapak Ibu bagikan ke anak, sehingga anak nanti bisa mendapatkan soal ini dan anak hanya tinggal mengisi nama, kelas, dan mengerjakan. Setelah itu anak men-save as-nya. Setelah men-save as, beri nama, suruh beri nama, misalkan master soal kelas 7 apa, namanya siapa. Kita buka di laptop kita. Caranya kita buka ya tinggal kita unprotect, passwordnya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita munculkan lagi headingnya, kita buka yang di hide-nya, maka kita akan langsung dapatkan nilai. Seperti itu, tinggal kita rekap nilai ini ke dalam Excel yang lain, selesai. Itu Bapak Ibu hal yang bisa kita lakukan.
bagaimana membuat soal dengan bantuan Excel. Dengan begitu kita akan mudah sekali mendapatkan atau menerima nilai dari hasil pekerjaan siswa. Mudah-mudahan